Dialog itu bagian penting dari sebuah suara. Seringkali pas kita ngambil suara pas produksi itu ada banyak gangguan, kayak suara musik dangdut, suara tetangga, atau suara-suara lainnya yang mengganggu. Dan itu biasanya kita diharuskan untuk mengambil suara di automate dialog replacement atau proses dubbing. Nah, ada beberapa tips yang perlu kita perhatiin ketika kita pengen ngambil suara dubbing. Nah, tips yang pertama ini kita perlu pastiin kalau ketika kita ngambil suara itu suaranya sesuai dengan jarak pada adegan kita. Nah, kita bisa lihat nih di adegan kita, kalau misalnya jarak kamera ke aktornya itu jauh, nah kita bisa suruh aktor kita itu untuk melakukan dubbing mundur beberapa langkah. Ini penting banget ketika aktor itu melakukan pengambilan suara jarak dekat, itu biasanya suaranya itu nggak realistik. Tapi ketika kita sesuaiin dengan jarak adegannya, tapi juga nggak terlalu mundur ya. Kita sesuaiin ya, kalau misalnya jarak di adegannya itu 2 meteran gitu. Nah, kita bisa ambil sekitar 50 cm atau sampai 1 meter dari jarak mic-nya. Nah, sehingga itu suaranya lebih realistis kayak gitu. Nah, tips yang kedua, kita juga bisa pakai software non-linear editing, kayak contohnya Premiere Pro atau Final Cut Pro. Nah, biasanya aplikasi ini tuh udah ada fitur voice recording, di mana kita itu bisa nge-record langsung sambil lihat videonya. Nah, di sini itu enaknya kita bisa juga nambahin kayak sound effect langsung, kayak equalizer atau noise reduction atau efek lainnya kayak gitu. Di sini tuh enaknya itu lebih praktis, dan ini berguna banget buat kalian yang pemula dan masih belajar. Nah, setelah itu kita juga bisa pakai program atau software DAW. DAW ini disebut Digital Audio Workstation. Jadi contohnya ada Pro Tools, Adobe Audition, dan software lainnya. Ini beda dengan software non-linear editing tadi, di mana kita itu memiliki fitur yang lebih banyak dan lebih luas daripada non-linear editing. Jadi ini lebih khusus buat sound design. Jadi kalau kalian pengen belajar sound design lebih lagi, kalian bisa pakai program ini. Nah, biasanya di sini itu kita ngelakuin 2 tahap, yaitu yang pertama ada tahap mixing. Nah, tahap mixing ini dimana kita itu biasanya ngatur suara dan menambahkan berbagai macam efek suara yang ada itu buat mengatur kualitas suaranya biar lebih baik kayak gitu. Nah, biasanya di mixing ini kita juga ngasih atau ngedit suaranya, terus ngasih penambahan suara khusus di tiap tambahan suaranya biar juga ada suara-suara lainnya gitu. Biasanya di sini kita juga ngelakuin dubbing atau penambahan foley. Nah, setelah itu kita juga ngelakuin tahap mastering. Jadi kalau tadi udah di mixing, pasti kita itu ngebalance atau ngatur tiap-tiap suaranya. Nah, ini biasanya kita itu ngelakuin balance suaranya sesuai dengan standar level dalam film. Jadi contohnya kalau suara dialognya itu biasanya minus 12 sampai 15 kayak gitu-gitu. Jadi kita sesuaiin level-level suaranya itu sesuai dengan suara pada film kayak gitu. Nah, ini mastering penting banget ketika kita itu pengen menyesuaikan suara juga, menambah suaranya biar lebih jernih dan bisa didengar penonton dengan baik. Nah, setelah itu kita juga bisa ngelakuin yang namanya backup. Jadi selain kita mixing dan mastering tadi, kita juga bisa ngelakuin backup bareng aktor. Jadi maksudnya backup ini macam-macam. Yang pertama itu kita bisa nyuruh aktor untuk mengambil suara berkali-kali. Terus yang kedua juga bervariasi. Dan yang ketiga itu kita perlu backup file kita. Jadi yang pertama itu maksudnya berkali-kali itu ketika aktor itu ngambil suara, jadi kita bisa nyuruh untuk mengulangi pengambilan suaranya itu misalnya 3-5 kali kayak gitu untuk backup. Bahkan kalian tuh perlu ngambil lebih kalau kalian pengen backup untuk revisi nantinya. Nah, selain itu kita juga bisa ngelakuin suara bervariasi. Contohnya kalau dialognya itu ada suara-suara yang susah, nah kita bisa variasiin suaranya. Nah, selain itu kita juga perlu backup file kita. Nah, ini penting banget. Ketika kita itu pengen revisi atau ada gangguan pas kita nanti ngelakuin editing, nah kita bisa pastiin kalau file itu nggak ada yang kepotong atau yang rusak. Biasanya ketika kita save di program DAW itu, filenya itu ikut ke save kayak gitu ketika kita pakai timeline khusus editing ke audionya kayak gitu. Nah, ketika kita nggak sengaja ke save filenya atau ke replace kayak gitu, kita ada backupnya kayak gitu. Jadi ini penting banget buat kalian perhatiin.
Nah, tips yang selanjutnya kita juga perlu ngelakuin yang namanya review. Jadi di tahap review ini biasanya aku ngelakuin istirahat beberapa hari yang gunanya untuk nge-refresh pikiranku. Dan jangan kaget ketika kita kembali dari proses atau masa istirahat kita kayak gitu. Biasanya kita itu bakal mendapati banyak masalah dalam editing. Jadi contohnya itu ada sound yang nggak sesuai dengan editing kita kayak gitu, terus kok suaranya kok beda kayak gitu. Nah itu wajar banget, dan kita itu cuma perlu ngelakuin perbaikan dalam hal-hal yang kecil itu kayak gitu. Nah kita juga bisa ngajak teman kita buat dengerin film kita secara keseluruhan kayak gitu. Kita juga bisa ngajak mereka itu untuk nge-review kalau ada teknik-teknik suara yang misalnya mengganggu mereka sehingga mereka itu nggak fokus ke nuansa filmnya. Itu kita bisa tanya ke mereka juga. Jadi ini worth it buat kita lakuin. Nah, semoga tips tentang dubbing ini bisa berguna buat kalian. Kalau kalian pernah jalanin proses dubbing, tulis komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan minggu depan kita juga akan belajar tentang hal-hal produktif atau kreatif yang bisa kita lakuin di saat wabah corona. Nah, aku tahu mungkin wabah corona ini udah berjalan secara berbulan-bulan kayak gitu, udah berjalan agak lama juga, dan kita akan menghadapi new normal juga. Dan aku percaya dunia filmmaking akan berjalan nantinya. Tapi ini penting banget ketika kita itu pengen tetap produktif di saat kita itu stay at home atau tetap di rumah. Jadi ini perlu kita perhatiin juga. Nah, terus stay tune dan jangan lupa subscribe. Terus berkreasi, berbagi, dan belajar bersama. See you guys.